Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Baik. Alhamdulillah. Anak-anak sekarang coba tengok teman-teman kalian di kanan dan di kiri. Apakah ada yang tidak masuk? Tidak ada. Nah, berarti pada hari ini semuanya masuk ya. Berarti anak-anak pada hari ini dapat mengikuti pembelajaran semuanya. Sekarang anak-anak, sebelum pembelajaran ini dimulai, mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing agar pembelajaran pada hari ini lancar. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang hujan. Lalu kita akan belajar tentang cerah. Kita akan belajar tentang berawan. Anak-anak tahu tidak apa yang ibu sebutkan tadi? Cuaca. Iya betul, berarti pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang Cuaca. betul sekali. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini ibu harapkan anak-anak dapat mengerti apa itu cuaca, lalu apa saja macam-macam cuaca, simbol-simbol cuaca, dan anak-anak ibu harapkan dapat mengenal bilangan pecahan, serta anak-anak dapat menyanyikan lagu Ambilkan Bulanku. Nah anak-anak, sekarang anak-anak silakan duduk yang rapi, keluarkan bukunya dan buka halaman 1. Sudah dibuka semuanya? Sudah. Nah, ayo kita baca bersama-sama teks keadaan cuaca. Keadaan cuaca. Televisi menayangkan acara perakiraan cuaca hari ini. Ada wilayah yang cerah, ada wilayah yang berawan, ada pula wilayah yang hujan. Cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Indonesia memiliki 4 jenis cuaca, yaitu cuaca berawan, mendung, hujan, dan cerah. Cuaca yang berbeda dapat membuat kegiatan manusia berubah. Nah anak-anak, pada teks tersebut dapat diketahui bahwa cuaca adalah keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu. Nah, di Indonesia ternyata memiliki 4 cuaca anak-anak. Apa sajakah itu? Berawan, mendung, hujan, dan cerah. Iya betul sekali. Jadi anak-anak harus diingat ya bahwa Indonesia memiliki 4 cuaca, yaitu cerah, mendung, berawan, dan hujan. Nah anak-anak, agar lebih jelas ibu akan menayangkan video tentang keadaan cuaca di Indonesia. Kalian simak dengan baik ya.
Nah, anak-anak, dari video tadi kita dapat mengetahui bahwa kegiatan itu harus disesuaikan dengan keadaan cuaca. Nah, ketika cerah anak-anak bisa bermain bola di lapangan, bisa bermain layang-layang di lapangan. Tapi ketika hujan anak-anak tidak boleh bermain karena akan menyebabkan sakit. Paham anak-anak? Paham. Nah, anak-anak sekarang coba anak-anak sebutkan ada apa saja cuaca yang tadi ada di video. Berawan, mendung, hujan, dan cerah. Betul sekali. Jadi anak-anak harus ingat ya, ada 4 cuaca, yaitu hujan, cerah, berawan, dan Mendung. Nah, sekarang coba anak-anak buka bukunya halaman 2. Di sana ada teks ayo membaca. Kita baca secara bergantian, dimulai dari ibu terlebih dahulu ya. Nanti dilanjutkan oleh Clara dan dilanjutkan oleh Gabriel. Udin dan Benny bermain bola di lapangan. Udara sore itu terasa sejuk. Angin bertiup sepoi-sepoi. Mereka asyik bermain. Tiba-tiba langit berubah mendung. Awan hitam menutupi matahari. Udin masih tetap ingin melanjutkan bermain bola. Sekarang coba dilanjutkan oleh Clara. Langit makin gelap. Angin bertiup cukup kencang. Hujan rintik-rintik mulai turun. Udin dan Benny berlari. Mereka mencari tempat untuk berteduh. Keadaan cuaca memang sering berubah-ubah. Pagi hari cuaca terasa dingin. Saat siang hari cuaca terasa sangat panas. Sore hari cuaca terasa dingin. Angin bertiup lebih kencang. Nah, sekarang dilanjutkan dengan Gabriel. Hujan mulai reda. Benny dan Udin bergegas pulang ke rumah. Mereka membersihkan dirinya dengan mandi air hangat. Badan mereka kembali terasa segar. Cuaca malam hari terasa lebih dingin. Nah, sekarang buka halaman selanjutnya, halaman 3. Nah, di sana ada ayo mengamati. Udara malam sehabis hujan terasa lebih dingin. Udin melanjutkan aktivitas dengan belajar. Ayo kita bantu Udin menyelesaikan soal-soal berikut ini. Nah, anak-anak, di sana kan ada gambar-gambar ya. Gambar-gambar tentang cuaca. Ada gambar awan hitam, ada gambar matahari, lalu ada gambar rintik-rintik air, dan ada gambar matahari yang tertutup oleh awan. Anak-anak sekarang tuliskan keadaan cuaca berdasarkan gambar-gambar yang ada pada buku. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Silahkan dikerjakan. Sudah anak-anak? Ya, Bu. Nah, sekarang ayo kita bahas secara bersama-sama. Yang pertama itu ada gambar awan yang berwarna hitam. Itu berarti menandakan keadaan cuaca Mendung. Betul. Lalu yang nomor 2, itu ada matahari yang bersinar. Berarti itu menandakan keadaan cuaca Cerah. Ya, betul sekali. Lalu yang ketiga itu ada awan hitam dan ada tetesan air. Berarti keadaan cuacanya Hujan. ya. Lalu sekarang nomor 4 ada matahari yang tertutup oleh awan. Itu berarti menandakan keadaan cuaca Cerah berawan. Betul sekali. Lalu yang terakhir ada gambar awan putih. Itu menandakan bahwa keadaan cuaca Berawan. ya, betul sekali. Nah, anak-anak sekarang dilanjutkan. Ayo menulis. Cuaca dapat berubah sewaktu-waktu, terkadang cerah, berawan, mendung, atau hujan. Di bawah ini adalah simbol-simbol cuaca. Amati baik-baik. Nah, anak-anak, di sana ada 5 simbol tentang cuaca. Ada simbol malam hari cerah,
yang digambarkan dengan awan berwarna hitam dan ada bintang serta bulan. Lalu yang kedua ada simbol awan yang berwarna hitam tapi ada rintik-rintik airnya dan lain sebagainya. Nah, anak-anak amati secara baik-baik di sana ya. Sudah diamati? Sudah. Sekarang ada tugas untuk anak-anak, yaitu mengamati cuaca selama 5 hari. Nah, anak-anak tuliskan keadaan cuaca selama 5 hari di tabel yang ada pada buku halaman 4. Nah, anak-anak di sana ada 5 hari, yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Nah, ada waktunya juga, ada siang dan juga malam. Misalnya, anak-anak amati pada hari Senin siang, cuacanya sedang cerah. Lalu berarti anak-anak harus menggambarkan Matahari. Lalu kalau anak-anak pada malam harinya itu keadaan cuacanya sedang hujan, berarti anak-anak harus menggambarkan Hujan. ya, harus menggambarkan awan hitam yang ada rintik-rintik airnya. Begitupun seterusnya sampai dengan hari Jumat. Lalu anak-anak jawab pertanyaan, cuaca apa yang sering terjadi di daerahmu 5 hari ini? Misalnya pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat pada malam hari itu ternyata cuacanya hujan terus, Bu. Berarti anak-anak tuliskan di sana cuaca di daerahku selama 5 hari ini terus-menerus hujan. Seperti itu ya anak-anak, paham? Paham. Selanjutnya, tuliskan informasi yang kamu ketahui tentang keadaan cuaca sesuai dengan simbolnya. Gunakan kalimat yang baik dan mudah dimengerti. Nah, nomor 1 itu ada keadaan cuaca cerah ya anak-anak. Ibu berikan contoh kalimatnya seperti ini. Cuaca cerah ini ditandai dengan adanya matahari yang bersinar. Paham anak-anak? Paham. Nah, sekarang anak-anak lanjutkan. Yang nomor 2 dan 3 di sana ada simbol berawan dan hujan. Silahkan anak-anak buat kalimat sesuai dengan kata-kata anak-anak sendiri. Ibu kasih waktu 5 menit, kita akan bahas bersama-sama. Nah, sekarang coba Clara bacakan kalimat yang dibuat pada nomor 2 itu tentang keadaan cuaca berawan. Sinar matahari sering tertutup oleh awan yang ada di langit. Oh, berarti Clara membuat kalimat bahwa pada cuaca berawan itu mataharinya ditutupi dengan awan. Baik, benar sekali. Sekarang coba Gabriel nomor 3, silakan dibaca kalimatnya. Cuaca hujan terjadi di mana terjadi jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Iya, betul sekali. Jadi hujan itu cuacanya yaitu awannya hitam dan mengeluarkan air. Paham anak-anak? Paham. Bagus sekali. Anak-anak berarti sudah paham apa itu cuaca dan macam-macam cuaca beserta simbol-simbolnya. Sekarang dilanjutkan anak-anak pada ayo berlatih. Nah, sebelum melanjutkannya, anak-anak silahkan kalian melihat video yang ibu tayangkan. Bentar ya. Istilah bilangan pecahan dalam ilmu matematika terdiri dari pembilihan dan penjemput. Pecahan sederhana adalah bentuk paling kecil dari suatu pecahan. Satu kue dibagi menjadi 2 bagian sama besar dinyatakan dalam lambang pecahan biasa 1/2.
Satu kue dipotong menjadi 4 bagian yang sama besar, dinyatakan dalam lambang bilangan pecahan biasa 1/4. 1 disebut pembilang, 2 dan 4 disebut penyebut. 1 dibagi 2 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Bagian yang diarsir 1 dari 2 bagian. Nilainya 1/2 atau 1/2. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut penyebut. 1 dibagi 3 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/3 atau 1/3. Bagian yang diarsir 1 dari 3 bagian. Nilainya 1/3 atau 1/3. Lambang pecahan 1/3 adalah 1/3. 1 disebut pembilang dan 3 disebut penyebut. 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Bagian yang diarsir 1 dari 4 bagian. Nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. 1 dibagi 8 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/8 atau 1/8. Bagian yang diarsir 1 dari 8 bagian. Nilainya 1/8 atau 1/8. Lambang pecahan 1/8 adalah 1/8. 1 disebut pembilang dan 8 disebut penyebut. Beberapa contoh pecahan sederhana antara lain sebagai berikut. Nah, anak-anak, pada video tadi kita sudah mempelajari tentang bilangan pecahan. Nah, sekarang ayo kita baca. Pada halaman 5 itu ada teks tentang Udin dan keluarganya. Kita baca secara bersama-sama ya. Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu Membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi 2. Satu kue dipotong menjadi 2. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap
setiap potongannya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Di sana ibu memotong kue menjadi 2 bagian yang sama besar. Berarti setiap bagiannya bernilai 1/2 atau disebut dengan setengah. Nah anak-anak, sekarang anak-anak amati halaman 6, ayo berlatih. Ada kue A dan juga ada kue B. Nah, pada kue A itu anak-anak ada satu kue yang dibagi menjadi dua bagian yang sama. Nah, anak-anak, nilai dari setiap bagian itu disebut dengan 1/2 atau 1/2. Di mana 1 itu disebut sebagai pembilang dan yang 2 disebut sebagai penyebut. Lalu kue B. Kue B itu ada satu kue yang dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Berarti nilai setiap bagiannya adalah 1/4. Nah, satunya disebut pembilang dan 4-nya disebut dengan penyebut. Anak-anak sudah paham? Kalau anak-anak sudah paham, ayo kerjakan nomor 1 sampai dengan nomor 7. Ibu kasih contoh terlebih dahulu yang nomor 1. Nomor 1 itu berapa bagian pizza yang sudah dimakan oleh Udin? Nah, anak-anak, di sana ada satu pizza yang dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Berarti nilai dari setiap bagian itu bernilai 1/4. Berarti pizza yang sudah dimakan oleh Udin adalah 1/4. Nah, sekarang silakan anak-anak lanjutkan yang nomor 2 sampai dengan nomor 7. Silakan dikerjakan, Ibu kasih waktu 5 menit, nanti kita akan bahas secara bersama-sama. Sudah, Nana? Baik, kita bahas ya nomor 2. Yang nomor 2 itu Siti senang makan buah apel. Ia ingin membaginya pada Lani dan Dayu. Berapa bagiankah buah apel dipotong agar Siti, Lani, dan Dayu mendapat bagian yang sama? 1/3. Benar anak-anak, jadi bagian yang didapatkan oleh Siti, Lani, dan Dayu adalah 1/3. Lalu yang nomor 3, berapa jawabannya? 1/4. Betul sekali. Jadi roti yang utuh itu dipotong menjadi 4 bagian yang sama. Nah, setiap anggota keluarganya akan mendapatkan satu roti dengan nilai 1/4. Lalu yang nomor 4 itu jawabannya berapa anak-anak? 1/2. Betul sekali. Berarti Benny dan Edo mendapatkan setengah jeruk. Betul sekali. Lalu yang kelima yaitu Lani membawa kue bulan ke sekolah. Lani ingin membaginya untuk 4 orang. Satu bagian diberikan untuk Lani, Siti, Udin, dan Benny. Berapa bagian kue yang didapatkan setiap teman? Berapa anak-anak? 1/4. Betul sekali. Jadi Lani, Siti, Udin, dan Benny mendapatkan 1/4 kue bulan. Sekarang yang terakhir, berapa anak-anak jawabannya? 1/8. Betul sekali. Jadi ada satu loyang martabak yang dipotong menjadi 8 untuk 8 orang. Berarti setiap orangnya mendapatkan 1/8 bagian. Nah anak-anak, di halaman 9 itu ada ayo bernyanyi. Ayo coba Clara bacakan paragraf pertama. Cuaca malam masih diselimuti hujan saat hujan. Bulan tak tampak di langit, ibu memandangkan, aku ambilkan bulanku. Ibu menemani Siti belajar di kamar. Ayo kita bernyanyi lagu ambilkan bulanku bersama-sama. Nyanyikanlah dengan irama yang tepat.
bulan yang kita dinyanyikan dengan tempo irama cepat. Stop. Ayo Gabriel, silakan lanjutkan. Yo, tadi sampai mana? Ini ada bagian yang kita nyanyikan dengan tempo irama cepat. Ada pula bagian yang dinyanyikan dengan tempo irama lambat. Menyanyikan lagu bukan lagu kalimat satu dan dua memiliki tempo irama yang sama. Menyanyikan dapat membuat hati senang, menyanyikan juga dapat menenangkan hati. Nah, sekarang Ibu akan menayangkan bagaimana sih lagu Ambilkan Bulanku itu. Pada tayangan pertama, silakan anak-anak perhatikan ya. Lalu untuk tayangan kedua kita nyanyikan secara bersama-sama. Sebentar ya anak-anak. Ayo diperhatikan. Ayo Mas Gabriel, ini mainannya diletakkan dulu. Secara bersama-sama. Kita nyanyikan secara bersama-sama ya. Sambil bisa dibuka halaman 10. Anak-anak, di sana ada lirik dari lagu Ambilkan Bulanku. Ayo, silakan disimak sambil kita nyanyi bersama-sama. Bersama-sama ya. Ambilkan bulanmu, ambilkan bulanmu yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulanku,
Nah, bagaimana anak-anak perasaannya ketika menyanyikan lagu Ambilkan Bulan Bu? Senang. Senang karena kita bisa bernyanyi bersama-sama. Anak-anak, tadi kita sudah membaca teks tentang cuaca malam yang diselimuti hujan. Di sana dijelaskan anak-anak bahwa lagu Ambilkan Bulan Bu ini ada tempo irama cepat dan tempo irama sedang. Ingat-ingat ya anak-anak. Nah, sekarang akan Ibu simpulkan materi pembelajaran pada hari ini. Kesimpulannya adalah cuaca itu merupakan keadaan udara pada tempat dan waktu tertentu, di mana di Indonesia itu memiliki 4 cuaca, yaitu cuaca cerah, cuaca mendung, berawan, dan hujan. Anak-anak, cuaca yang berbeda itu dapat membuat kegiatan manusia berubah. Lalu bilangan pecahan, di mana bilangan pecahan itu terdiri dari pembilang dan penyebut. Jika anak-anak menemukan kata 1/2, 1/4, 1/8, berarti anak-anak sudah menemukan bilangan pecahan. Lalu anak-anak, di setiap lagu itu terdapat tempo irama, di mana kita sudah mengenal 2 macam tempo irama, yaitu tempo irama cepat dan tempo irama sedang. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Baik, sekarang sebelum pembelajaran ini diakhiri, mari kita berdoa agar ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak telah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini dengan baik.